Sugi Purnamawati warga Desa Jambak, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu berhasil lolos dari jeratan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) setelah kabur dari China. Saat ini ia juga sudah kembali pulang ke kampung halamannya setelah pergi dengan meminjam uang ke temannya untuk ongkos kabur dari rumah suaminya di China. Kasus yang menimpa Sugi Purnamawati sendiri awalnya mencuat setelah ia membuat video minta tolongnya untuk diselamatkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Video itu viral. Dalam video itu, Sugi terisak menangis berharap dipulangkan ke Indonesia. Sugi menceritakan, kala itu ia sangat tertekan dengan perilaku suami warga China yang dinikahkan dengannya tersebut. Untuk itu, pemerintah Indonesia, saya minta bantuannya Bapak Presiden Prabowo dan Ibu Bapak Bupati Indramayu. Saya pengen pulang. Posisinya kan waktu itu bener-bener panik ya, karena kan harus kemana mengadu. iya harus kemana ngadu gitu. Posisinya itu bener-bener panik, harus kemana ngadu. Saya ngerasa di sana kayak sendirian gitu, jadi ya udah gitu. Saya bikin video terus karena bingung, bener-bener bingung harus gimana, harus ngadu ke siapa. Diketahui selama dijadikan pengantin pesanan, ia tidak diperlakukan layaknya seorang istri. Bahkan, jika ia tidak mau melayani, suaminya akan marah-marah dan mengadu ke pihak agensi. Sugi pun kembali kena marah dari orang yang merekrutnya. Janji-janji akan menyejahterakan keluarga di rumah pun tidak kunjung ditempati. Sugi malah diminta mengembalikan uang 65 juta rupiah setiap kali ia meminta dipulangkan. Kondisi itu yang membuatnya membuat video minta tolong ke pemerintah Indonesia. Terakhir, Sugi juga sempat ditinggal di rumah sendirian tanpa uang dan makanan. Cuaca di China saat itu juga sedang musim dingin. Sebelum ditinggal pergi, suami Sugi bahkan menyembunyikan remote penghangat ruangan. Sugi sendiri awal mulanya terjerat menjadi korban pengantin pesanan setelah ia mendapat DM TikTok dari oknum perekrut yang jadi perantara pada Agustus tahun 2024. Akun itu terus mengirim pesan kepada Sugi. Ia terus menawari agar Sugi mau menikah dengan warga negara China tersebut. Untuk memuluskan niat jahat itu, oknum perekrut tersebut menawarkan kesejahteraan untuk keluarga di kampung halaman. Termasuk dijanjikan modal bagi seluruh keluarganya di kampung jika ingin membuka usaha. Karena janji-janji itu, Sugi pun bersedia menikah secara sirih dengan pria warga China pada tanggal 6 Desember tahun 2024 di rumah orang tuanya. Kawin pesanan itu gimana sih, Mbak? Saya dapat DM di akun TikTok saya, akun TikTok yang bernama Sidel tuh ke DM saya, terus nawarin nikah sama orang Cina. Awal-awalnya kayak gitu, terus pertama saya hai dulu, nanyain status, nanyain kerja di mana, tinggal di mana, orang mana, terus mau nggak katanya nikah sama orang Cina. Terus nawarin udah punya rumah sendiri, udah punya gaji sendiri, terus keluarganya dijamin, semua keluarganya dijamin. Nah terus akhirnya tertarik kan, terus akhirnya tukeran WhatsApp. Cuma tuh dia tuh terus-terusan ngechatin terus, katanya jadi nggak, terus ngechat, terus iming-iming kayak ngeyakinin Sugi ya soal kalau semua keluarganya itu dijamin. Nah terus akhirnya kan tukeran chat-chatan gitu tuh, terus katanya nawarin beberapa cowok yang ini, katanya ada di Jakarta yang ini, terus ada. Nah si itu kan ada cowok katanya udah ada di Indonesia, katanya yang ini, terus mau enggak, terus ngajakin Vician. Terus pas ngajakin Vician, terus si cowoknya ternyata mau. Nah terus ya udah video callan, terus akhirnya ngomong, terus akhirnya
mereka ngajakin Sugi ke Jakarta, terus Suginya nolak terus karena kan Sugi juga sebenarnya udah ada firasat kalau ini tuh takutnya penipuan atau gimana. Cuma ya Sugi ya cerobohnya tuh nggak ngabain gitu, nggak langsung ngeblok atau apa. Nah, terus ya udah akhirnya mereka setelah omong-omongan dan itu terus setelah Vician tuh mereka selang nggak lama ya langsung ke rumah gitu, terus pertemuan, yaitu ke rumah itu 3 kali. Pertama pertemuan, terus kedua omong-omong, terus ketiga itu ngasih mahar, ketiga itu ngasih mahar. Nah terus yang keempatnya itu nikah. Nah terus nikah ya diimingin, pokoknya diiming-imingin, semuanya diiming-imingin. Di keluarganya dijamin, dia si cowoknya, ibu bapaknya punya perusahaan di salah satu perusahaan Indonesia di Sulawesi. Nah, terus ya pokoknya banyak lah, katanya mau buka usaha di sini, buka usaha di Indonesia, ternyata enggak pas sampai sana tuh. Nah terus ya itu pokoknya pas di sini sama di sana itu beda, nggak sesuai, semua omongan mereka tuh nggak sesuai sama ekspektasi ya. Terus dikiranya aku pikir mah kayak rumah tangga normal pada umumnya gitu, kayak dikasih nafkah gitu, kayak misalkan dikasih uang belanja atau uang sayur kan, dari situ kan pikir Sugi tuh bisa nyisihin uang kayak buat nabung kayak gitu kan. Tapi ternyata enggak, boro-boro uang kayak gitu, boro-boro mau ngejamin, boro-boro mau bawa orang tua ke Cina buat ngelihat pesta pernikahan, ternyata di sana nggak ada apa-apa. Terus mereka bilang juga ngumpulin uang dulu gitu, Bentuk iming-imingnya sendiri apa sih Mbak? Apakah dikasih uang atau gimana gitu? Ya itu menjamin keluarga semuanya, mensejahterakan keluarga gitu. Sempat nikah juga tadi di Indonesia? Nikah siri. Oh, nikah siri. Mbak, katanya di Cina itu sempat bisa kabur gitu, gimana Mbak bisa kaburnya? Iya mungkin pertama udah dikasih jalan juga buat pulang ya, karena sering cekcok juga di sana tuh, sering cekcok karena ya gitu, suami ninggalin rumah terus cekcok. Ya udah akhirnya karena takut, terus di sana juga keadaannya tuh ya nggak dikasih uang, nggak dikasih makanan, stok makanan udah habis. Ya udah akhirnya kan aku mikir ya ini bahaya nih, kalau aku sampai di sini aku gimana nih nanti gitu kan, seenaknya keluar nggak tanpa ngomong gitu kemana-kemananya. Ya udah akhirnya aku mikirin gimana caranya bisa keluar, bisa nyelamatin diri, bisa ke bandara. Ya udah akhirnya mikir terus minjem uang. Sempat mendapat perlakuan kasar di sana? Perlakuan kasar itu secara fisik enggak, tapi dia tuh pernah ngomong kasar, ngomong kasar, marah-marah, kekerasan verbal, neken, pokoknya semua apapun harus ngikutin apa kata dia. Kalau misalkan nolak ya kayak gitu, kayak marah-marah terus ngadu ke agensi. Ada ini katanya kayak eksploitasi gitu hubungan suami istri gitu. Iya. Waktu awal-awal sampai sakit juga dipaksa gitu. Iya. Padahal udah tahu lagi sakit ataupun lagi nggak enak badan ataupun apa, ya tetap terus kayak gitu. Harus kayak gitu. Sekarang ada ancaman Mbak dari rekrut atau apa? Ada. Bentuk ancamannya apa aja Mbak? Ancamannya kamu di mana katanya. Kamu kemarin ya, kamu pulang hari ini ke rumah suami kamu. Kalau kamu nggak pulang, saya bawa polisi buat tangkap kedua orang tua kamu. Masih diceritakan Sugi, oknum perekrut yang jadi perantara itu bahkan menawarkan Sugi untuk merekrut teman atau saudaranya untuk juga dinikahkan dengan pria warga China. Sugi pun diiming-imingi hadiah 1 juta rupiah setiap ada korban yang berhasil direkrut untuk dinikahkan. Selain itu, tawaran untuk merekrut yang sama juga didapat Sugi dari pihak agensi,
Tidak tanggung-tanggung, pihak agensi bahkan menawarkan hadiah 20 juta rupiah untuk Sugi jika berhasil merekrut korban. Sendiri seperti apa nih Pak Camat? Izin, kami selaku pemerintah setelah ada kejadian ini, saya harapannya kami akan mendorong, mensosialisasikan kepada masyarakat agar bisa tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Jadi jangan sampai tergiur oleh iming-iming bekerja kerja di sana, tetapi akhirnya seperti nasibnya seperti Mbak Sugi ini. Masih banyak kasus TPPO seperti ini Pak di Indramayu. Untuk di kami kalau di Kecamatan Cikedung baru kali ini ada kejadian seperti ini. Jadi pembelajaran juga berarti Betul, ya. pembelajaran juga. Berarti nanti sosialisasinya gimana nih Pak bentuknya? Kami nanti akan di sebuah forum dengan kepala desa akan kami sampaikan bahwa Mbak Sugi ada kejadian seperti ini, dan tolong sampaikan nanti di tingkat bawahnya juga melalui RT dan RW. Biar kalaupun misalnya ada kejadian hal-hal yang mencurigakan, segera melaporkan kepada kami selaku pemerintah setempat. Pemerintah juga nanti akan ada perlindungan Pak, nggak Pak, ke korban? Ya jelas, selain perlindungan itu kami akan coba memberikan semacam edukasi juga. Yang lainnya udah kami mencoba dengan bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan, mungkin akan diberikan pelatihan-pelatihan sehingga Mbak Sugi bisa mandiri. Gitu aja. Ini kan ada ancaman ya tadi dari pihak agensi. Tindak lanjut dari SBMI seperti apa nih Pak? Ya SBMI akan terus mendampingi korban dan akan melanjutkan proses ke Polres Indramayu. Mungkin hari Kamis saya akan mendatangi Polres Indramayu untuk membuat LP. Akan diadukan juga ke ini perlindungan saksi dan korban? Ya, setelah mendapat LP nanti si korban akan SBMI mengajukan pengaduan ke LPSK, perlindungan saksi dan korban, untuk melindungi dan juga untuk menghitung restitusi kerugian si korban yang sudah dikeluarkan. Ini sindikat berbahaya atau gimana sih Pak? Ya kalau melihat melihat kasusnya, ini kan kasus TPPO ya. TPPO itu kan kasus yang luar biasa, ya sangat berbahaya, yang sudah terstruktur masif dan terorganisir itu.